Saya, aduh, begini Pak, tadi kan Bapak menjelaskan yang tentang yang primer sekunder tadi ya Pak ya, kalau nggak Ya. salah slide yang selanjutnya itu ya Pak. Ya. Nah itu kan dijelaskan tadi yang berarti kalau yang primer itu yang berhubungan langsung dengan kita ya Pak, keluarga Ya. gitu kan Pak, tetangga gitu ya Pak. Nah itu kan disebutkan kalau yang sekunder itu kan termasuk yang organisasi. Sedangkan yang saya masih bertanya sih ya Pak, ini hanya pemikiran saya, organisasi itu kan kita juga terlibat di dalam organisasi itu, otomatis kan kita juga ada hubungan dengan mereka secara langsung Pak. Kenapa, masuk ke dalam kategori sekunder ya Pak? Itu sih Pak pertanyaan saya. Oke Bu, makasih Bu. Nah ini dia Terima slide-nya tadi Bu. kasih. Ya, makasih Bu Tresia. Nah ini ada 2 kontak sosial yang dapat berlangsung secara primer dan sekunder. Ya, tadi primer itu kontak langsung. Ya, nah kontak langsung ini karena kalau kita mundur di dalam slide tadi Bu nih, maaf ya. Nah ini dia. Ada 3 kontak sosial. Pertama antara orang dengan perorangan. Nah ini namanya lingkungan keluarga. Nah di dalam lingkungan keluarga itu bisa berkontak langsung Bu. Kontak langsung dalam hal ini kan tidak seperti kita berkontak langsung dengan contohnya orang per orang dengan kelompok. Itu pasti ada batas-batasan. Kalau mungkin Ibu masih ingat ada yang namanya kalau di anak-anak itu kita ketika belajar tentang persahabatan ada namanya lingkaran persahabatan. Nah, di dalam juga kontak sosial ada lingkaran itu, Bu. Ya, contohnya kontak langsung ibu dengan suami, dengan anak, dengan mertua atau dengan saudara berbeda. Kontak langsung ibu dengan kelompok itu pasti berbeda. Nah, dengan lebih dibesarkan, lebih diluaskan lagi, ya kontak langsung antara kelompok dengan kelompok itu tidak sama Bu seperti apa namanya. Makanya dikategorikan antara kelompok dengan kelompok itu sekunder. Karena itu bukan hal yang yang sangat penting. Ya. Ya contohnya antara satu dengan yang lain. Contohnya ketika kita membangun hubungan antara apa namanya mungkin organisasi A dengan organisasi B. Enggak semua kan anggota organisasi A kan langsung ke organisasi B, enggak mungkin. Ada yang namanya perantara di situ. Nah, ada juru bicara atau seperti apa kan? Nah, sedangkan kalau antara orang dan perorang di dalam lingkungan keluarga, ya contohnya antara ibu dengan bapak, ya terjadi kontak langsung. Ya, dan tidak ada yang namanya sungkan di sana karena kita keluarga. Tetapi kalau kontak sosial dengan perorangan, nggak mungkin kan? Perorangan dengan kelompok kan, masa kita ya maaf kata ya cium tangan semua orang yang ada di kelompok itu kan nggak etis kan, nggak mungkin lah. Apalagi kalau organisasi. Ya, nah melakukan interaksi sosial ini, kontak sosial itu penting. Nah, contohnya kan ada hal-hal yang kita tidak bisa bicarakan ya dengan organisasi, dengan kelompok atau dengan keluarga, ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan. Apa yang ada di dalam organisasi nggak mungkin kita utarakan semua di dalam keluarga. Atau bentuk kontak sosial di dalam organisasi kita tidak bisa berlakukan di dalam keluarga. Begitu juga sebaliknya, kontak sosial di dalam keluarga yang dimana secara langsung setiap saat kita bisa melakukan kontak sosial itu tidak mungkin diberlakukan di dalam organisasi. Ya karena apa? Orang-orang yang ada di dalam organisasi punya kesibukan masing-masing, punya kontak masing-masing secara langsung, ya yaitu keluarganya. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik Pak, berarti ya seperti hanya kita istilahnya dalam kehidupan ada sandang, pangan, papan, jadi Ah, itu kebutuhan primer, sekunder gitu ya Pak ya? lebih sederhana lagi, Bu itu. Oke, ya oke siap Pak, makin mengerti saya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi satu lagi sebelum kelompok satu mempersiap nanti setelah
Setelah ini aja kita ya, setelah istirahat ya, masuk nanti kelompok 1. Ada lagi? Saya lagi boleh, Pak? Oh, silakan Pak, silakan. Ini saya senang Pak kalau apa namanya? Maaf, Kita ini Bapak terlalu banyak bertanya. bertanya. Ini namanya kontak sosialnya bagus, Pak. Oh, Oke, kita ngomong bertanya tentang kontak sosial tadi kan bicara lingkaran persahabatan. Saya tertarik definisi sahabat, Pak. Seorang sahabat waktu diadakan kuis, apa definisi seorang sahabat? Ada yang menjawab sahabat itu arti sahabat ketika seluruh dunia meninggalkan kamu, tapi seorang sahabat itu datang pada kita, itu namanya kan sahabat. Ini ya. Gimana, Pak? Oke, Pak. Ya, ini menarik lagi nih kalau Pak Hari ini membuka tabir ya yang apa namanya, yang mungkin sederhana tapi ini di dalam kehidupan setiap hari kita temukan. Ya. Ada dalam berinteraksi itu yang ada sahabat, ada teman. Ya, terlepaslah keluarga, Pak ya. Nah, terlepas. Teman tidak sama seperti sahabat. Ya, teman tidak sama seperti sahabat. Tapi sahabat pasti bisa jadi teman. Ya, bisa mengerti sampai situ Bapak Ibu ya? Teman tidak seperti sahabat, tapi sahabat pasti bisa jadi teman. Kenapa? Teman itu bisa ada tidak ada sebenarnya. Ya, ketika dia butuh kita, dia baru ada. Atau ketika kita memerlukan dia baru ada. Tetapi sahabat itu bisa dikategorikan bahwa dalam segala situasi ya. Kalau contohnya nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ketika saya menelaah, ya sahabat itu bisa dikategorikan sebagai kawan, bisa juga jadi teman, ya, atau persahabatan ya bisa menjadi hubungan yang sangat erat, ya, di atas pertemanan, ya, di atas pertemanan. Nah, jadi sahabat ini ada aspek-aspek di dalam. Dia pasti setia kawan, saling menghormati, ya, memiliki empati, ya, terhadap orang lain dan menjadi pendengar yang baik. Nah, ini susah, Bapak Ibu. Cari sahabat yang baik itu susah. Ya, makanya Yesus menjadikan kita itu sahabat, ya. Harusnya dalam mengutarakan sesuatu kita sampaikan itu perlu ilustrasi sederhana ya. Yesus itu menjadikan kita sahabat. Hanya persoalannya apakah kita sebaliknya menjadikan Yesus sahabat atau tidak, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Makanya ketika kan ditanya siapa aku ini, ada yang hanya berkata hanya engkau sebatas guru, hanya engkau sebatas orang yang berpengetahuan. Tetapi kalau seorang sahabat pasti dia sangat tahu tentang kepribadian ya orang yang menjadi sahabatnya itu. Ya, jadi kalau dalam lingkaran persahabatan ya contohnya kita harus mulai dari keluarga. Ya, keluarga, kemudian teman, ya, kemudian baru orang luar ya, setelah teman itu lingkungan ya, keluarga, lingkungan, teman, kemudian baru orang asing. Nah, dalam aspek itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam lingkaran persahabatan ya. Kalau keluarga itu bisa memeluk ya, bisa mencium ya, itu kalau kita ajarkan kepada anak. Tetapi kalau kepada teman hanya bisa bersalaman, kepada lingkungan kita hanya bisa babai ya, nggak bisa kita apalagi orang asing lebih ini lagi ya. Jadi ini harus diterapkan juga untuk anak-anak kita. Nah, tadi itu kembali lagi sahabat itu ya, sahabat berbeda dengan teman ya. Sahabat berbeda dengan teman. Karena apa? Teman belum tentu jadi sahabat, tapi sahabat pasti jadi teman. Nah, ilustrasi sederhananya ya seperti Yesus.
Di mana sahabat itu seharusnya ya, fungsi sahabat itu setiap saat dia ada, setiap apapun kondisi dia selalu ada. Tapi kalau sekarang kan kita susah melihat hal seperti itu. Dia ada karena ada kepentingan kan. Dia ada karena ada kebutuhan. Nah, jadi ya pintar-pintarlah kita dalam membangun interaksi sosial pun jangan langsung berkata, wah ini sahabatku ini sahabatku. Ini pokoknya ini sahabatku ini paling mengerti. Ya coba diuji dulu. Ya, perlu juga diuji juga. Sejauh mana dia menganggap kita. Jangan-jangan kita yang menganggap sahabat, dia nggak menganggap kita apa-apa. Ya takutnya begitu. Sama kan seperti ilustrasi Yesus itu. Yesus menjadikan kita sahabat, tapi pertanyaannya, benar nggak kita jadikan Yesus sahabat? Ya itu pertanyaan simpel. Ya, Yesus merasa kita itu sahabatnya, tapi kita merasa ya dia itu hanya ada saat kita butuh kan? Ya itu kadang-kadang ya. Jadi mungkin itu penjelasan lebih sederhana saya rasa Pak Hari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi satu atau dua lagi. Siapa Bapak, yang belum ngomong ini? aduh, Oh, maaf. enggak, Bu. Silakan Bu. Masih ada lagi mungkin, maaf. Ya, Ibu ini dulu, Ibu Veronica dulu sebelum yang lain. Maksudnya saya, Pak. Ya. Iya, Pak. Maaf Pak, ini kalau misalkan pertanyaan saya ini agak di luar dari konteks, tapi ini masih berkaitan dengan sosial. Ini saya Tapi masih di Indonesia kan Bu pertanyaannya? Masih di Indonesia, masih berkaitan dengan sosialisasi kok. Oke, silakan Bu. Tapi memang agak keluar dari konteks yang sudah kita pelajari gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oke. Maaf ya Pak ya, saya kalau Silakan. Jadi begini Pak, bagaimana ya Pak ya caranya kita ini menyampaikan berkaitan dengan orang yang sakit mental. Misalkan begini, ini contohnya gitu kan, contoh berdasarkan realita. Misalkan kami begitu kan mendatangi satu keluarga itu akrab lah gitu kan, dekat juga sama kita. Tapi salah satu orang dari keluarga tersebut gitu dia sakit mental begitu. Nah, kita sudah edukasi, kita coba untuk mendekati gitu kan keluarganya. Kita kasih tahu bahwa itu loh bahwa si A atau si B itu dia sebenarnya sakit mental gitu, harus diobati gitu. Tapi dari pihak keluarganya tuh kayak ngerasa enggak kok bisa kok, nggak apa-apa kok, ada di lingkungan kita nggak apa-apa begitu kan. Jadi kayak orang dari pihak keluarga tuh kayak menolak realita bahwa salah satu dari keluarganya itu sakit mental. Alhasil orang yang sakit mental ini, si A ini gitu kan ceritanya, dia selalu ada di lingkungan kita yang orang sehat, dan dia itu mempengaruhi begitu Pak. Bahkan dia itu mengganggu orang yang sehat. Contoh kecilnya aja, kalau misalkan kita lagi rapat atau kita lagi sedang membahas apa, nah dia mulailah menjadi pengacau begitu. Kalau bertanya menyeleweng dan lain sebagainya, terus juga tidak bisa diam karena kan memang orang-orang yang sakit mental itu ya ciri-cirinya seperti itulah. Nah, bahkan tadi juga berkaitan sama yang Pak Harmoko sampaikan juga, katanya sampai bisa terjadi pembunuhan. Nah, orang yang sakit mental ini karena dia tidak merasa sakit mental begitu, bahkan dia pun bisa pada satu titik dia nggak sadar gitu bahwa dia membunuh begitu. Itu bagaimana ya Pak ya mengatasi dan cara kita memberikan edukasi begitu Pak sama orang yang agak sulit begitu Pak. Dia salah satu dari keluarganya itu sakit mental gitu, tapi tetap merasa bahwa enggak apa-apa kok ada di lingkungan kita. Masa harus terjadi dulu begitu? Masa harus terjadi dulu hal-hal yang enggak diinginkan gitu baru dia digiring gitu ke tempat yang khusus gitu, apa sih bahasanya gitu. Ya begitu Pak. Bagaimana ya Pak ya caranya ya Pak? Oke. Saya boleh menanggapi? Silakan Pak Hari. Silakan. Yang pertama, sakit tidaknya
seseorang, apalagi masalah kejiwaan, itu harus dibuktikan secara medis. Tidak bisa kita kita memvonis sendiri orang tersebut menderita ini atau itu sebelum ada keterangan medis secara resmi. Demikian, Pak. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Ini menarik ini, Ibu Veronica ya. Memang kadang-kala ini kan terjadi dalam kehidupan sosial, ya. Sama seperti ini, Bu. Ketika ada anak-anak autis, ya, kita berkata bahwa anak ibu ini ada kasus seperti ini, tapi keluarga enggak kok ini. Nah, tapi ya persoalannya kan kita melihat gejala-gejalanya. Ya, gejala-gejalanya kan berbeda dengan orang normal pada umumnya. Ya, kebetulan dulu saya menangani dulu anak-anak autis itu kurang lebih 5 tahun ya. Nah, itu bukan hal yang gampang. Dan itu di lingkungan masyarakat itu sangat didiskriminasikan. Ya, sehingga tidak memiliki hak apa-apa mereka. Apalagi kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu sangat diberikan ruang untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti itu. Ya, sama seperti Indonesia kan, kayak ODGJ itu ya, orang dalam gangguan jiwa ya. Ya, itu juga sama, tidak terlalu diberikan perhatian khusus di lingkungan masyarakat, tapi ditunggu dulu dari dinas-dinas terkait. Nah, mengenai yang disampaikan oleh Ibu Veronica, nah bagaimana kita mengedukasi? Nah, tadi salah satu cara kita sebagai orang yang ada di lingkungan itu, ya mau tidak mau kita harus menyampaikan dulu kepada keluarga. Nah, kita sudah sampaikan kepada keluarga, kalau keluarga pun tetap bertahan, nah mungkin ya ada yang namanya mungkin kalau dia di dalam lingkungan atau di dalam satu wadah, ya perlu ada yang namanya disampaikanlah kepada pengurus wadah itu atau lingkungan itu, bahwa seperti itulah kendala yang kita alami. Nah, apakah sudah dilakukan sampai sejauh itu? Nah, kalaupun keluarga bertahan, maka bolehlah dilakukan tes lewat medis. Nah, kemudian setelah lewat medis, ya perlu yang namanya psikiater. Ya, itu harus ke sana. Seperti apa gangguan jiwa dia ini, seperti apa, ringan, berat, atau seperti apa. Jangan-jangan keluarga merasa bahwa ini biasa-biasa saja. Nah, takutnya justru gangguan jiwanya kan berat. Jadi perlu edukasi yang lebih itu sebenarnya, Bu. Ya, harus dibuka wawasan keluarga. Ya, mungkin dengan pengalaman-pengalaman, ya, contohnya ya, pengalaman-pengalaman, atau mungkin ada orang yang pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang atau ada punya keluarga atau pernah punya pelayanan di tempat-tempat orang yang punya gangguan mental seperti itu. Ya perlu, Bu, itu yang mengedukasi. Tapi kalau kadang-kadang orang seperti kita yang tidak mengerti apa-apa, Bu, itu dianggap sepele. Ya, apa sih yang kamu tahu kan? Kamu nggak tahu seperti apa. Saya yang tiap hari. Nah, ada kan, soalnya ada gangguan mental juga yang aneh-aneh, Bu. Contohnya orang nyolong. Nyolong kan, sukanya nyolong, tapi dia nggak ini. Contohnya suka ngambil makanan kan, tapi nggak dimakan. Cuman dia suka aja ngambilnya gitu. Suka aja ngambil gitu. Ya itu juga bisa dikategorikan gangguan mental juga. Ya ada apa sebenarnya di situ? Kenapa dia suka ngambil-ngambil? Ya kan? Nah, tapi saya rasa yang Ibu sampaikan ini bukan hanya sekedar gangguan mental biasa. Nah, ini memang bisa menghambat interaksi sosial jika ada hal seperti ini. Bisa tidak terwujud interaksi sosial yang baik jika ada hal seperti ini. Karena itu mungkin harus ada edukasi yang lebih. Ya mungkin ya ketika dia ada di lingkungan itu perlu ya, tidak salahnya saya rasa kalau orang medis ya didatangi yang pastinya akurat memberikan diagnosa. Jangan nanti karena kita ini ya kita memanggil tim medis siapa kan ya cuman tidak akurat nanti ketika pihak keluarga contohnya
pergi ke tempat medis yang lebih akurat kan bisa-bisa kita digugat untuk itu kan. Jadi saya rasa mungkin kalau dia berada di lingkungan organisasi ya harus bekerja keras ya orang-orang yang ada di lingkungan organisasi itu. Ya edukasi lebih lagi Bu. Ya mungkin saya yakin di antara keluarganya pasti ada yang terbuka. Pasti ada, nggak mungkin semua keluarganya kan semua berkatakan, oh ya pasti ada yang merasa juga kan kelainan itu kan. Pasti ada. Nah masuknya lah dari orang yang bisa terbuka. Tapi kalau kepada pihak yang tertutup, ya bagaimanapun tidak bakalan bisa diterima Bu. Ya jadi saya rasa langkah yang pertama yang harus kita lakukan ya seperti itu. Nah kadang juga keluarga susah menerima karena bahasa kasih kita yang kurang sampai, Bu. Kadang-kadang kan kita menyampaikan sesuatu itu menjas. Maaf ya, kita kalau pendidik contohnya ini bodoh anaknya. Itu kan nggak bagus kan? Mana ada sih orang bodoh kan? Itu kadang-kadang kan kita langsung menjas contohnya kan. Nah, coba kalau lembut. Ya kayaknya kamu harus banyak belajar lagi. Ya itu kalau anak-anak, edukasi untuk anak-anak kan. Atau kepada orang tuanya. Kalau bilang kan contohnya panggil orang tuanya. Ini anak kamu bodoh di kelas. Nggak bisa ngapa. Waduh orang tuanya hatinya langsung copot itu. Kalau bisa itu langsung digugat sekolah kita kan. Atau gimana kan. Ya saya rasa juga begitu. Nah kalau kita melewati langkah yang lebih sederhana, lebih mengena dengan bahasa kasih yang lembut, bukan kita berdalil di situ, tapi kita harus menemukan celah untuk menyampaikan itu. Ya kayak contohnya kalau anak-anak yang kurang kognitifnya kurang, ya mungkin kita himbau kepada orang tua, tolong diberikan perhatian untuk anaknya supaya belajar di rumah, supaya nilainya bagus. Nah, kalau contohnya dengan kasus yang Ibu Veronica sampaikan tadi, ya mungkin di antara keluarganya. Coba mulai pelan-pelan dulu Bu. Atau wah memang begini ya di rumah ya saudara kita ini ya. Memang seperti ini. Ini kan beda kan Bu kalau contohnya kok dia begitu. Nah itu kalau kita bilang kok dia begitu kan langsung orang wah itu menjas kan. Ya kalau contohnya kita mulai berkata emang seperti ini ya kalau di rumah. Ya contohnya kan. Nah, apakah udah terbiasa ya seperti ini? Ya. Nah, kalau contohnya kan pasti ada respon kan, feedback. Oh enggak, hanya kalau di luar. Oh gitu ya. Kenapa enggak dicoba dibawa ke psikiater atau psikologi ya, biar ini kan dilihat kan. Nah, itu kalau begitu kan mudah-mudahan saya yakin terbuka, Bu. Tapi mungkin kan kalau selama ini kan kadang-kadang kita langsung oh ini kenapa ini? Jangan ini gangguan mental ini. Wah, orang langsung keluarga kan pasti juga dia bilang, aduh ini malu kan, aib kan, akhirnya mempertahankan diri kan. Gitu Bu, kira-kira ya sama sepertilah kayak kita harus belajar kepada Yesus kan. Ketika Yesus ditanya kepada Yesus, siapa yang berdosa di sini, orang tuanya atau siapa? Ya Yesus bilang tidak. Melalui dia itu kuasa Allah atau contohnya hal-hal yang lain perumpamaan yang Yesus sampaikan ya lebih baik mana ya dosanya diampuni atau disuruh dia langsung ya bisa berjalan kan ya walaupun ya sebenarnya cara-cara Yesus itu sebenarnya sangat baik kalau kita berlakukan di dalam interaksi sosial Bu. Ya baik lewat perumpamaan atau lewat cerita-cerita ya itu sebenarnya cara Yesus itu tidak saya juga ketika saya memahami benar-benar di luar nalar cara Yesus menyampaikan segala karena tidak masuk akal. Ketika orang menyampaikan sesuatu, Yesus sudah menjawab 5 ke depan pertanyaan yang akan keluar. Sehingga membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira seperti itu Bu Lorentina. Ada satu lagi sebelum kita istirahat. Ya saya sih ini saya Pak maaf ya Pak hanya menambahkan penjelasan Bapak benar tapi saya berpendapat memang lebih baik sih untuk kasusnya Bu Loren tadi ya itu
bekerja sama dengan pihak terkait deh ya. Mungkin kalau untuk secara pribadi mungkin sudah, bicara mungkin dengan keluarga, tapi kalau memang sudah tidak mampu dan sangat mengganggu, mungkin dengan bantuan RT, RW gitu kan, pihak medis gitu, Pak, paling seperti itu gitu. Jadi jangan sampai, kita, eee untuk masalah itu nanti takutnya ada hal-hal yang sangat mengganggu ya, seperti itulah, seperti benar seperti Bapak tadi, medis gitu memang penting, tapi, kita minta bantu orang yang terkait dulu lah, yang misalnya RT, RW Ya. untuk bantu menjelaskan kalau memang kita sudah menjelaskan dan seperti tidak, didengar gitu ya Pak, dianggap baik-baik saja. Itu sih Pak, saya hanya menambahkan, maaf ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Ya, ini melengkapi juga ya. Jadi semua tidak ada yang salah di situ. Jadi ini melengkapi ya. Jadi sah-sah saja Bu, silakan ya. Jadi coba dirunding. Ya, silakan Bu. Silakan Bu Neni. Saya setuju juga dengan Bu Tere tadi. Kita harus melihat dulu lingkungan ya Pak ya. Nah, Ya. di situ lingkungan bisa melaporkan ke RT RW, itu betul sekali. Nah di sini kita di negara kita Indonesia itu ada kader jiwa Pak. Kader jiwa itu mereka tugasnya mencari orang-orang yang depresi seperti itu. Biarpun keluarga itu menganggap keluarganya tidak depresi, tapi kader jiwa itu harus mendapatkan apa ya ini macam ini loh Pak, pengakuan bahwa benar-benar dia itu depresi. Akhirnya keluarga itu dengan baik-baik bisa menerima bahwa saudaranya ada yang depresi, dan akhirnya melaporkan ke dinas kesehatan dulu Pak. Dinas kesehatan datang ke rumah, kemudian menjelaskan ini dan itu, kemudian dapat diterima, langsung lanjut ke atas Pak dinas sosial. Itu pengetahuan saya. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Ya, jadi ini memperkaya Ibu Loren ya, untuk bisa nanti berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait tentang orang yang ada di sekitar Ibu itu. Iya, Pak. Aduh, satu lagi nih. Aduh, maaf banget ini udah tinggal ini aja. Ini kalau misalkan kasusnya begini ya, ini juga pernah ya. Soalnya saya pernah nanganin soalnya ya. Jadi ini di lingkungan saya sendiri. Jadi betul tadi saya sudah pernah naik gitu kan. Kami bukan saya. Kami sudah pernah naik sampai ke tingkat RT, RW, ke dinas, terus dibawa. Saya nggak ngerti kenapa ya Pak ya. Setelah sudah sampai di sana, kok maksudnya dipulangin begitu. Terus saya juga mendengar ini selentingan karena di lingkungan saya juga ada kan panti gitu kan. Terus di situ saya sering dengar orang-orang yang di dalamnya itu pada maaf ya, pada meninggal gitu Pak. Nah ini saya nggak tahu ya, maksudnya inilah juga yang membuat keluarga mereka itu jadi nggak mau lagi sih Pak, nggak mau lagi untuk menaruh salah satu keluarga mereka yang sakit begitu untuk ditaruh di tempat-tempat rehabilitas begitu, karena setelah mereka ditaruh terus mereka pulang lagi, tapi mereka pulang nggak dalam keadaan sehat, tapi dalam keadaan sakit dan masih tetap melakukan hal yang menyimpang begitu Pak. Saya nggak ngerti ya Pak, itu mungkin kalau memang Ibu Veronica Neni nanti mengetahui ya mengenai tadi kader jiwa itu, saya pengen tanya juga apakah kader jiwa yang di sini itu gratis atau berbayar gitu. Terima kasih. Kalau untuk kader jiwa itu untuk orang-orang yang depresi itu gratis Bu. Cuman mereka dapat transport dari pemerintah itu. Makanya dia ditugaskan untuk mencari orang-orang yang seperti itu. Gitu. Oh, Ibu Loren ini di mana daerahnya? Saya tinggalnya di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Oh, kirain di daerah Solo. Kalau di Solo ada satu yayasan yang saya kenal di sana untuk menampung orang-orang yang memang gangguan mental. Ya, namanya Yayasan Sinai. Soalnya di sini tuh kalau mau menampung begitu harus berbayar, dan realita aja Pak. Kami rindu untuk membantu tapi kami pun terbatas gitu secara dana. Jadi miris sih dengan keadaan gangguan jiwa ini, karena mereka ada di sekitar kita seperti baik-baik aja, tapi mereka cukup
apa ya, aduh maaf katanya ya mengganggu juga gitu. Seharusnya mereka memang ada pada tempatnya, tapi saat mereka di tempatnya, ya itu dia ada kendala. Kok mereka pulang lagi, mereka nggak sehat, bahkan dari pihak keluarganya malah jadi udahlah nggak usah ditaruh di sana begitu. Sejauh mana dulu Bu sudah difungsikan semua yang ada di lingkungan itu ya, mulai dari keluarga, gereja, kemudian tadi RT RW, kemudian medis. Nah, memang tidak menutup kemungkinan ada hal-hal seperti yang Ibu sampaikan itu, ada kekerasan-kekerasan terjadi di panti-panti rehabilitas. Ya, karena itu bukan rahasia lagi, itu sudah menjadi momok itu Bu. Jadi ya saya juga percaya bukan ya tidak semua tempat rehabilitas seperti itu, ada yang baik. Karena yang saya tahu di Yayasan Sinain itu di daerah Solo itu banyak yang sudah sembuh. Dan saya pernah melayani di situ, ya orang-orang yang gangguan mental justru ibadah terus, setiap sore ada ibadah, lalu mulai diberikan edukasi yang membuat mereka mulai membangun kembali cara berpikir, fokus mereka di situ. Nah, makanya saya tanya dulu Bu, itu apakah semua yang berada di lingkungan itu sudah difungsikan dengan baik ya, khususnya kan contohnya kayak gereja ya, gereja itu atau hamba Tuhan itu peran itu sangat penting di situ ya. Kadang-kadang kan contohnya kan kita kan hanya mau melayani ya, ketika diperhadapkan dengan begini kan agak-agak gimana ya, menghindar juga kan ya. Jadi sudah difungsikan nggak dengan benar semua potensi yang ada di lingkungan itu ya, mulai dari keluarga. Nah, ternyata kan ketika Ibu sampaikan, ternyata kan ada sesuatu kenapa bisa membuat mereka itu tidak mau sebenarnya mempercayakan kan ya, akhirnya ya keluarga bertahan dengan pendapat sendiri kan, bahwa ya keluarga kami sehat ya. Saya rasa gara-gara itu sebenarnya Bu, mereka menahan diri untuk ya berkata bahwa saudara saya atau keluarga saya gangguan mental, karena ketika nanti diketahui otomatis kan lingkungan RT RW kan memanggil dari dinas sosial kan, mau tidak mau kan harus dibawa. Karena kalaupun nggak dibawa harusnya itu harus ada jaminan kalau terjadi apa-apa keluarga yang akan dituntut. Nah, persoalannya kan ketika dipercayakan di sana seperti yang Ibu bilang tadi, bukan sehat malah justru malah luka-luka atau cacat atau apa kan ya, karena memang kondisi orang gangguan mental kan di luar nalar ya orang normal kan. Nah, makanya saya bilang tadi sudah difungsikan nggak potensi yang ada di lingkungan itu, mulai dari keluarga, gereja, atau RT RW, medis. Kalau itu sudah semua dilakukan, saya percaya Bu, tidak ada hasil yang seperti ini. Tapi pasti ada di antara itu, pasti ada yang tidak terlaksana dengan baik. Tapi ya bukan menyalahkan Ibu Loren di sini, tidak ya. Tapi ini masukan Bu. Ya, tapi kalau seandainya itu ya bisa dicarilah panti rehabilitas Kristen Bu ya. Salah satunya yang saya tahu itu ya di Sinain itu, dan itu sudah mendapat penghargaan beberapa kali dari Kementerian Sosial. Ya, itu ada di Solo itu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak buat teman-teman juga yang sudah menambahkan tadi. Terima kasih. Oke Bapak Ibu ya, kita istirahat sebentar. Nanti kelompok 1 bersiap-siap ya, boleh silakan ngopi, makan dulu yang belum ya, silakan ya. Oke ya, Tuhan berkati ya. Sampai jam berapa Pak? Dikasih ke saya aja Pak, saya Pak. Sudah bisa langsung di ini Pak. Bisa. Oke, kelompoknya hadir semua? Kelompoknya Bu Miranya kali sakit kali.
Mira tadi sudah izin Pak karena masih sakit Pak. Oke. Tapi dia ikut Zoom karena dia admin. Jadi dia ada di Zoom, hanya dia tidak menampakkan karena sakit ya Pak ya. Oke, baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Oke, kami dari kelompok 1 mau presentasikan tentang sosiologi sebelum abad pertama. Nah, dari kelompok 1 itu ada Ibu Mira, saya, Bu Kartika, Bapak Sutardi, dan Ibu Ferin. Yang pertama itu kita bahas tentang sosiologi. Nah, sosiologi itu adalah secara umum itu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamik. Selanjutnya ada rumusan masalahnya, kita bagi ada 6. Yang pertama, pengertian sosiologi secara umum. Yang kedua, pengertian sosiologi menurut Plato. Yang kedua, pengertian sosiologi menurut Aristoteles. Yang keempat, bagaimana sejarah perkembangan sosiologi sebelum Auguste Comte. Yang kelima, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan sosiologi. Yang keenam, apa saja teori atau karya yang digagas oleh tokoh-tokoh dalam ilmu sosiologi. Tujuan penulisannya, yang pertama itu untuk mengetahui sejarah perkembangan sosiologi sebelum Auguste Comte. Yang kedua, untuk mengetahui tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan ilmu sosiologi. Yang ketiga, untuk mengetahui teori atau karya yang digagas oleh tokoh-tokoh dalam ilmu sosiologi. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Ibu Neni. Ya. Manfaat penulisannya adalah 1. Memberi pengetahuan lebih mendalam mengenai materi sejarah perkembangan sejarah sosiologi. 2. Dapat menganalisa latar belakang munculnya ilmu sosiologi. 3. Mengetahui teori-teori dalam ilmu sosiologi. Kayaknya Bu Neninya ini deh. Sinyal mungkin, Pak. Dilanjutkan aja Pak Selvian. Oke, saya lanjutin aja. Jadi manfaat penulisannya itu, saya ulangi lagi. Yang pertama itu memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai materi sejarah, perkembangan sejarah sosiologi. Yang kedua, dapat menganalisa latar belakang munculnya ilmu sosiologi. Yang ketiga, mengetahui teori-teori dalam ilmu sosiologi dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sosial. Pembahasannya, dalam suatu kajian ilmu sangat perlu untuk dipahami karena melalui batasan ini kita dapat menentukan ruang kajian suatu bidang keilmuan dengan bidang keilmuan lainnya. Namun pekerjaan tersebut tidaklah gampang, termasuk membuat batasan sosiologi. Karena sudut pandang dalam membuat batasan suatu kajian ilmu dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu, dapat dipahami mengapa misalnya para ilmuwan memberikan pengertian atau membuat definisi berbeda antara satu dan yang lainnya. Dalam pengertian yang masih umum, sosiologi merupakan studi tentang masyarakat yang mengemukakan sifat dan kebiasaan manusia dalam kelompok dengan segala kegiatan dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan manusia. Karena pengaturan yang mendasar tentang hubungan manusia secara timbal balik dan juga karena faktor-faktor yang melibatkannya secara interaksi sosial berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Sutardi. Walah, rek. Bu Neni belum dimut, walah rek Bu Neni. Iya, ini putus apa internetnya. Bapak Sutardinya ada nggak ya?
Kalau enggak, tukeran sama Bu Neni aja kali. Sepertinya nggak ada, Pak. Oh, berarti sama Bu Neni aja kali ya, Bu ya? Yang slide ke-8, Bu. Silakan, silakan. Sosiologi sebelum era Auguste Comte. Masa Auguste Comte digunakan sebagai tolak ukur karena orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi adalah beliau. Mungkin sosiologi bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang masih tergolong muda. Namun, perhatian serta pemikiran-pemikiran mengenai kemasyarakatan telah ada jauh sebelum Auguste Comte. Hanya saja mungkin pada saat itu mungkin belum menemukan istilah yang tepat dan masih tergolong pada filsafat sosial. Tokoh-tokoh dan teori sebelum Auguste Comte. Plato, tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Seorang filsuf Romawi menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan. Aristoteles, tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, melanjutkan analis Plato bahwa masyarakat dilindungi oleh negara karena masyarakat mengandung basis moral. Saya persilakan selanjutnya. Kesimpulan, masa Auguste Comte digunakan sebagai tolak ukur karena orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi adalah beliau. Mungkin sosiologi bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuannya yang masih tergolong muda, namun perhatian serta pemikiran-pemikiran mengenai kemasyarakatan telah ada jauh sebelum Comte. Hanya saja mungkin pada saat itu belum menemukan istilah yang tepat dan masih tergolong pada filsafat sosial. Saran, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang harus mempelajarinya demi terciptanya masyarakat yang mengerti dan paham bagaimana untuk berperan dalam masyarakat. Terima kasih. Oke, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Ya, tadi ada Pak Salvian, harusnya ada Pak Sutardi, kemudian Ibu Kartika, dan Ibu Neni, kemudian sama Ibu Mary ya. Jadi karena alasan. Oke, Bapak Ibu sudah tadi memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kemudian minggu pertemuan pertama kita sudah juga membahas tentang ini. Mungkin masih ada hal yang Bapak Ibu belum memahami, silakan ditanya kepada pemateri malam hari ini. Ya, semoga bisa memberikan pencerahan. Ya, saya berharap ada interaksi antara satu dengan yang lain. Bukan mencari siapa yang benar di sini, siapa yang salah, tapi kita belajar bersama-sama untuk saling berinteraksi ya. Karena kita sedang belajar sosiologi, maka perlu namanya interaksi sosial ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mari silakan kalau ada dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan kepada kelompok 1, saya persilakan. Ya, untuk termin yang pertama 2 orang dulu ya yang bertanya ya. 2 orang dulu. Silakan. Ada?
Saya Pak, Silakan Pak, silakan. bagaimana cara kita bersosiologi dengan lingkungan masyarakat? Oke. Terima Oke. kasih. Dari Pak Del Firman. Ya, ada Ya. lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Ya boleh, izinkan saya bertanya kepada kelompok 1 ya. Silakan Bu. Saya dari kelompok 3 mau bertanya, kan ini kan sosiologi ya dicetuskan oleh Comte ya, maksudnya sosiologi sebelum Comte. Jadi karena kita juga sudah belajar begitu, jadi para filsuf-filsuf ini setelah Comte ada, terus setelahnya juga ada. Nah, terus berkembang begitu. Akankah di kemudian hari juga memunculkan Comte baru begitu dengan apa namanya? Dengan ini dia yang baru begitu, karena sosial kan berkembang begitu. Akankah ada gitu filsuf sosiologi baru gitu, karena sosial ini selalu berkembang begitu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Florentina dengan Bapak Devir. Dari kelompok 1 ada yang mau jawab, teman-teman? Saya coba jawab pertanyaan dari Bu Florentina. Kalau nantinya ada timbul Auguste Comte, itu kemungkinan ada, karena dengan adanya perkembangan zaman itu pasti ada perkembangan juga tentang sosiologi. Itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Neni atas jawabannya. Ya, silakan untuk jawaban dari Pak Del Firman. Pertanyaan tadi dari Pak Del Firman, bagaimana cara bersosialisasi ya Pak? Ya, dalam masyarakat. Saya coba menjawab. Itu biasanya dengan bergaul dengan tetangga, ada hubungan baik gitu dengan tetangga, perluas lingkup pergaulannya sama tetangga, terus ramah gitu kepada tetangga. Terus jadi kadang kalau misalnya itu ya lebih turunkan egonya aja dan memulai obrolan dengan tetangga. Ya, seperti itu pada Firman. Ya, terima kasih ya Pak. Oke ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Loren ya, bahwa apakah akan ada muncul Comte baru? Itu tidak menutup kemungkinan, Bu. Jadi bahwa kalau kita melihat di dalam perkembangan sosiologi, ya setelah Comte muncul di abad yang di mana dia mulai menyampaikan cara berpikir dia, ya setelah abad ke-21 itu, lalu akan terus muncul berbagai tokoh-tokoh yang lain. Ya, kalau kita melihat di situ, ya sampai sekarang pun tokoh-tokoh sosiologi itu terus bermunculan. Karena ketika mereka melihat perkembangan, kemudian efektivitas ilmu sosiologi itu di dalam masyarakat, maka mereka mulai menggagas kembali apa definisi sosiologi itu. Jadi bukan semakin sebenarnya bukan menemukan hal yang baru, tetapi semakin menyempurnakan apa istilah sosiologi itu dari tokoh-tokoh yang sebelumnya. Tidak ada sebenarnya hal yang baru sebenarnya, Bu, tapi itu hanya menyempurnakan, ya, menyempurnakan sehingga lebih maksimal apa definisi dari sosiologi itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian tadi Pak Del Firman menyampaikan pertanyaan bagaimana ya sosiologi itu ya dalam bermasyarakat, ya tadi sudah disampaikan ya, bahwa tadi juga kita
sudah belajar ya, namanya interaksi sosial. Salah satu inti dari ilmu sosiologi dalam bermasyarakat itu ya ada yang namanya interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak bisa dikatakan di sana ada sosiologi. Nah, jadi itu harus dipahami betul ya, Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, saya buka ruang 3 orang lagi. Silakan. Ya, mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan, dilengkapi, atau mau disanggah. Ya, mungkin menurut Bapak Ibu yang disampaikan oleh kelompok 1 kurang pas ya tentang sosiologi ini. Ya, silakan. Ya, mungkin saya kasih clue-nya aja ya. Nanti Bapak Ibu silakan nanti ditambah ya. Di kesimpulan itu kelompok 1 menyimpulkan bahwa sebelum Auguste Comte menyimpulkan sosiologi, sosiologi dikenal dengan ilmu filsafat sosial. Ya, tapi kalau kita lihat di dalam pembelajaran yang sudah kita pahami bahwa justru Auguste Comte itu menjadikan salah satu kekuatan ya, ada yang namanya di slide-slide sebelumnya ada yang namanya hubungan dengan ilmu ekonomi, hubungan dengan ilmu sosial, hubungan dengan ilmu agama, hubungan dengan ilmu ekonomi. Nah, bagaimana kelompok 1 mengatakan kenapa bisa kelompok 1 berkata seperti ini? Apakah sebelum Auguste Comte ini hanya dikenal sebagai ilmu sosial semata, filsafat sosial semata, atau bagaimana? Memang kalau kita melihat ya di zaman Plato itu ya terkenal dengan yang namanya filsafat. Ya ada filsafat Yunani. Ya, kemudian berkembang filsafat itu ya sampai ya kalau kita melihat nanti ada abad mulai dari abad pertama sampai abad ke-17, lalu masuk ke abad 17 sampai abad ke-21, masuk abad pencerahan di sana ya kalau masalah filsafat. Tapi ilmu sosiologi apakah mengalami perubahan seperti itu yang signifikan dari filsafat sosial menjadi ilmu sosiologi? Ya, mungkin kira-kira nanti ini hanya membuka ruang saja kepada Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan dikembangkan. Apakah seperti itu? Silakan. Pak, maaf, itu tadi bukan pertanyaan dari Bapak kan, Pak? Buat ngebuka yang lain aja untuk bertanya kan? Bagaimana nih, Pak? Kalau mau dijawab juga silakan. Oke, Pak. Baik. Itu tadi clue, Kak, untuk kita istilahnya kalau ada mau pertanyaan untuk kelompok 1 tuh Bapak ngasih clue gitu, gambaran gitu. Itu sih. Ya, kalau ada dari Bapak Ibu yang melihat bahwa itu ada sesuatu yang perlu ditanyakan, ya silakan ya. Ini keaktifan Bapak Ibu ya harus ada di sini ya. Jangan jangan pasif ya. Karena interaksi itu sangat saya hargai dalam perkuliahan ini. Silakan Bapak Ibu. Saya ingin mau bertanya Pak untuk dari kelompok 1. Ya, silakan. Apakah ilmu sosiologi ini mengubah atau mempengaruhi sikap setiap seseorang? Demikian Pak. Oke, baik, Pak Devin. Ya, ada lagi? Pak James, silakan Pak James. James, Pak. Ya, baik. Nah, tadi Pak Dosen sempat menyinggung di situ kan ada kata-kata filsafat sosial ya.
Gimana Pak? Suaranya maaf kecil. Oh ya, nggak mau menanyakan terkait dengan ini filsafat sosial ya. Ya, itu pengembangannya seperti apa dan implementasinya seperti apa? Jadi perkembangan filsafat sosial ya Pak. Iya. Ya, mungkin maksudnya Pak James itu kenapa bisa dicetuskan itu sebagai filsafat sosial, kemudian perkembangannya bisa menjadi ilmu sosiologi. Ya, itu supaya tidak mengambang ya Bapak Ibu ya. Silakan satu lagi. Ayo ibu-ibu, oh Pak Hari, mari Pak Hari. Nanti habis ini ibu-ibu ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Tadi disebutkan ada apa tokoh-tokohnya, siapa namanya tadi, Plato dan juga Aristoteles. Yang saya ingin tanyakan, apa pemikiran mereka yang maksudnya mempengaruhi perkembangan sosiologi. Apa saja pemikiran para filsuf itu pada zaman itu. Terima kasih. Oke, silakan. Silakan dijawab, Pak. Oke, baik Pak. Sebentar ya Pak, sambil kita cari-cari jawabannya. Oke. Atau dari kelompok 1 ada yang sudah dapat jawabannya? Saya coba jawab pertanyaan dari Pak Firman ya. Apakah ilmu sosiologi itu bisa mempengaruhi, tergantung dari sudut pandang mana dulu ya Pak. Kalau cara kita bersosialisasi dengan baik, mungkin itu yang positif mungkin bisa mempengaruhi positif ke kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita cara bersosialisasinya kurang baik, mungkin akan mempengaruhi yang buruk juga gitu ke kita. Itu aja sih Mas Firman. Baik, terima kasih ya Bu. Maaf, pertanyaan yang dari Pak Hari itu apa ya, boleh diulang nggak Pak? Oke Bu, apa saja pemikiran para filsuf seperti Plato, Aristoteles pada zamannya, pada zaman itu, pemikiran-pemikiran yang nantinya berkembang menjadi ilmu sosiologi. Maksudnya yang diajarkan apa waktu itu oleh Plato atau Aristoteles itu? Ya, mungkin nanti supaya Bapak Ibu terarah di situ, coba diuraikan nanti tokoh-tokoh itu, pemikiran mereka itu didasari dari mana. Ya, sehingga contohnya seperti Plato mencetuskan bahwa sosiologi seperti ini. Apakah Plato itu secara instan saja mengetahui bahwa ini adalah ilmu sosiologi atau didasari oleh pemikiran-pemikiran juga Plato ini dan yang lain-lain? Ya, silakan. Bapak, saya boleh urun saran atau urun apapun lah itu namanya, informasi begitu Pak? Silakan Bu, silakan. Maaf nih, saya lagi dalam keadaan di jalan gitu Pak, jadi nggak bisa buka kamera. Iya. Mungkin kebetulan perkenalkan, nama saya Herviani Pak, saya mahasiswa baru nih Pak di sini, jadi Ya, baru silakan. ini pertama kali ikut. Mungkin saya bisa sedikit membantu untuk kelompok 1 yang ditanyakan oleh Bapak yang tadi, Pak Aris tadi. Apa sih yang dilahirkan oleh seperti Plato, filsuf dari Romawi atau Aristoteles? Saya ingin menambahi dan tolong dikoreksi Pak kalau saya.
Sebentar Bu, kita kasih dulu kesempatan untuk kelompok dulu. Nanti kalau seandainya nanti Ibu mau menambahkan baru ya. Oke, iya baik. Terima kasih Pak. Soalnya kita kasih dulu, nanti dikirain kita kelompok 1 tidak menghargai mereka Oh kan. iya betul. Biar kelompok 1 dulu Iya, baik, terima kasih. diskusi dulu Bu. Nanti tahan dulu ya Ibu ya. Mohon maaf Iya, ya. Pak. Tahan dulu. Ini kan seperti apa tulisannya atau bukunya kan, mereka menciptakan bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan juga bahagia. Itu pemikirannya, salah satunya itu. Kalau ada yang lain silakan kelompok 1 ditambahkan. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain sambil nanti kelompok 1 mencari jawaban, silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan disiapkan ya. Kita masih lama ya, masih banyak waktunya. Oh, bukan masih lama ya, tinggal 40 menit. 40 menit lagi ya. Ya, bagaimana kelompok 1? Ada yang bisa dijawab dulu? Bentar Pak, masih mencari Pak. Saya coba jawab menurut yang ini ya, ilmu sosiologi yang dari Plato. Ya, silakan. Dari Plato itu, ya, Plato itu berhasil merumuskan suatu teori organis tentang masyarakat yang mencakup bidang ekonomi dan sosial, Pak. Kalau yang dari ini saya belum menemukan Aristoteles.
Oke. Itu menjawab pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Hari. Pak Hari. Ya. Gimana Pak Hari? Terima kasih Bu Neni. Ya, sama-sama Pak Hari. Oke ya, menambahkan tentang atau Ibu Hervi tadi mau menambahkan tadi tentang ini dari pertanyaan Pak Hari? Iya Pak, boleh Pak. Silakan Bu, silakan. Apa kan tadi Pak Hari nanya apa sih yang didapat dari yang dilahirkan dari Plato, kalau nggak salah begitu ya Pak ya? Pak Hari. Selain apa yang disampaikan kelompok 1, apalagi selain itu yang dilahirkan oleh Plato? Silakan. Yang dilahirkan Plato. Jadi sebenarnya kita harus melihat dulu Pak, Plato itu dia bukan cuma seorang filosofi gitu, bukan cuma di zaman filsafat kuno, tapi dia juga orang yang menulis philosophical dialog atau gagasan teori atau bentuk teori atau juga disebut dengan teori ide. Ya. Dan itu terdapat 2, namanya idealisme platonik dan realisme platonik gitu. Nah, sehingga itu yang membuat Auguste Comte berpikir bahwa ternyata ilmu sosiologi itu ada 2 Pak, sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Ya. Di mana sosiologi statis itu adalah ilmu sosial yang mengkaji hukum dengan kestatisan yang menjadi dasar adanya dinamis di dalam sebuah kemasyarakatan. Dan sosial dinamis sendiri itu adalah ilmu yang berfokus pada pemahaman dan pengajian. Jadi sebelum kita berinteraksi dan bersosial, kita harus tahu dulu sebuah pemahaman, sebuah pengkajian agar bagaimana kita berinteraksi atau kita bersosial dengan masyarakat itu terjadinya suatu pusat pembangunan atau pusat kebaikan di dalam masyarakat. Jadi Plato sendiri mengajarkan adanya bentuk-bentuk teori atau teori idealisme platonik dan realisme platonik. Itu aja Pak yang saya mau tambahkan mungkin Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, ini melengkapi pertanyaan dari Pak Hari bahwa selain apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi Ibu Herviani menyampaikan bahwa ada juga ya dia juga yang menggagas juga tentang ilmu tentang ide atau dialog juga ya. Jadi itu pemikiran-pemikiran dari Plato, dan Plato ini ya salah satu orang yang lahir dari ide-ide Sokrates ya. Jadi Sokrates ini bisa dianggap sebagai sebagai sesepunya Plato ya, sehingga buah pikiran yang disampaikan oleh Plato tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Sokrates ya. Bukan berarti apa yang disampaikan oleh Plato ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Sokrates, tapi melengkapi ya, karena kalau kita melihat secara rinci seolah-olah Plato itu tidak setuju dengan pendapat-pendapat Sokrates dalam hal-hal tertentu. Tapi bukan berarti begitu, tetapi melengkapi. Tapi bukan berarti pemikiran dari Plato juga sudah sempurna, tidak. Tapi terus diperlengkapi sampai nanti dicetuskan bahwa bapak sosiologi itu adalah Auguste Comte, ya, sehingga mereka melihat bahwa di satu titik bahwa Auguste Comte adalah pencetus atau penggagas ya ilmu sosiologi ya, tapi bukan berarti Auguste Comte melihat bahwa berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, tidak, tapi menyempurnakan ya istilah ilmu sosiologi itu sendiri ya. Kira-kira seperti itu Pak Hari ya. Semoga Pak Hari terpuaskanlah dengan jawaban ini ya.
Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan yang lain. Pertanyaan siapa lagi Pak Salvian? Tadi Pak James yang perkembangan filsafat sosial. Ya, silakan Pak. Bentar ya, Pak. Mungkin saya jawab ya Pak. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan bagi Pak James. Silakan Bu, silakan. Filsafat sosial itu adalah kajian filosofis atas persoalan-persoalan tentang perilaku sosial. Kemudian perkembangan filsafat pada masa modern itu, waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Jadi perkembangan filsafat artinya luas juga ya Pak James. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan ya. Terima kasih. Ya. Ada yang menambahkan? Perkembangannya itu, jadi perkembangan filsafat itu, jadi ada ke filsafat pengetahuan, filsafat seperti hukum, filsafat politik, agama, dan pengetahuan ilmu lainnya. Nah, pembagiannya berkembangnya ke arah yang lebih situ aja Pak. Oke ya. Jadi saya mencoba untuk menambahkan untuk ini ya selain yang disampaikan. Nah,
filsafat sosial ya, yang tadinya itu terbagi, ilmu filsafat itu terbagi dari berbagai aspek ya. Kalau kita melihat ada filsafat ekonomi, filsafat agama, filsafat filsafat hukum ya, dan berbagai macam, dan termasuk ya di dalamnya ada yang namanya filsafat sosial. Tetapi dalam perkembangan ketika tokoh-tokoh sudah mulai mencoba merintis ya apa itu ilmu sosiologi, ternyata ilmu sosiologi tidak dibatasi oleh hanya di dalam filsafat sosiologi sosial saja, tetapi justru harusnya yang menjadi motor itu ilmu sosiologi. Makanya ketika kita belajar 2 minggu yang lalu ya, atau 1 minggu yang lalu, bahwa ilmu sosiologi tidak dibatasi oleh ilmu apapun, tetapi ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ya, ilmu sosiologi dengan ilmu sosial. Ya, karena apa? Ilmu sosiologi itu mencangkup ya ruang lingkup yang tidak hanya dibatasi oleh satu tempat saja, tetapi ilmu sosiologi justru menyangkut ruang lingkup yang sangat luas. Karena apa? Ilmu sosiologi bukan hanya berpusat pada diri sendiri, bukan hanya berpusat pada pemikiran saja, tetapi berpusat pada ruang lingkup yang sangat luas. Ya, sosiologi ada di dalam ruang lingkup hukum. Ya, sosiologi ada di dalam ruang lingkup ekonomi, sosiologi ada di dalam ruang lingkup agama, sosiologi ada di dalam ruang lingkup keluarga. Jadi tidak dibatasi hanya sebatas di dalam ilmu filsafat sosial saja, tetapi ilmu sosiologi menyangkut ruang lingkup yang sangat luas. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga Pak James ya bisa terpuaskan dengan jawaban ini. Itu saja ya. Oleh yang terakhir Pak Salvian dari Pak Delfri. Pertanyaan Pak Delfirman apa Pak? Sudah. Pak. Sudah. Oke, sudah ya. Oke ya. Nah, dari presentasi kelompok 1 ini sebenarnya kita sudah membahas ini dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ya, jadi ini hanya menegaskan saja. Nanti silakan dilengkapi lagi nanti untuk saya tidak melihat sumber-sumbernya Pak ya. Tolong sumber-sumbernya nanti dilengkapi ya di dalam makalahnya ini. Ya, soalnya nanti kan dikirain kita kan penjiplatan kan. Ya, dikirain kita nanti bisa kena undang-undang IT kita ya. Jadi nanti sumbernya boleh dicantumkan ya di bawahnya. Ya, dari mana ya kelompok 1 nanti ini mengambil bahan-bahan ini ya. Kalau sudah ada contoh makalah-makalah kan sebelumnya ya. Jadi saya kira diikutin aja pedoman yang sudah ada. Kemudian nanti kayak kayak aturan-aturan dalam pembuatan makalah itu penting ya. Jadi saya rasa nanti itu diperhatikan ya. Ada aturan-aturan, saya rasa kita di STT Genta ada aturan-aturannya. Fontnya apa, ukuran spasinya berapa, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengutip buku, ya. Mungkin nanti ada sih mata kuliah khususnya itu ya. Jadi kita belajar sebelum belajar mata kuliah khususnya, nanti kita belajar dulu biar nanti makin mantap ya. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kelompok 2 langsung maju ya. Kelompok 2 langsung maju. Kita selesaikan sampai di jam 9. Sebentar ya, sebelum kelompok 2 maju, kelompok 3 minggu depan akan membahas ya, membahas ya. Mana tadi? Ya, kelompok 3 akan membahas tentang sosiologi
Ya, ini dia. Hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu lain ya. Contohnya ekonomi, politik, ekonomi, psikologi, agama dan keluarga. Ya, coba nanti kelompok 3 melihat secara luas itu ya. Jangan hanya berpatokan satu tokoh. Nanti tokoh-tokohnya coba dimunculkan di situ ya. Nanti disampaikan di PowerPoint-nya Bapak Ibu ya, supaya semua terlihat ya siapa aja tokoh-tokoh yang tercangkup di situ ya. Bagaimana hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu politik, siapa aja yang terkait di dalamnya ya. Ada hambatan-hambatan apa di dalam ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Lalu kelompok 4 nanti perkembangan sosiologi di Indonesia. Ya, kita sudah melihat sosiologi secara umum. Nah, nanti kita lebih mendalami ya di Indonesia ini, perkembangan sosiologi di Indonesia ya, itu mencangkup di dalamnya negara, budaya, dan kemudian tantangan yang menghambat ya, menghambat sosiologi itu ya, khususnya di Indonesia ya. Nanti sudah dibagi kelompoknya tadi ya, sudah dikirim sama Ibu Ketua ya. Sudah terima semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, jadi tolong dilengkapi nanti dengan baik ya, supaya apa namanya jelas semua nanti apa nanti untuk yang baru nanti bisa nanti masuk ke kelompok yang baru Ibu Herviani ya. Iya, Pak. Oke, nanti bisa Ibu bergabung di kelompok 3 ya, Bu ya. Baik, Pak. Oke ya. Jadi silakan kelompok 2. Baik, salam, selamat malam semuanya. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2. Mungkin hostnya bisa dikasih ke Ibu Ambar ya. Sudah bisa, Pak. Langsung bisa ini, langsung bisa. Baik, kami dari kelompok 2 ada Ibu Ambar, Vanessa, Richard, dan James. Kami akan membahas perkembangan sosiologi dari abad pertama sampai ke 18. Oke, mengenai latar belakang, kita tahu sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda. Walaupun telah mengalami perkembangan yang cukup lama sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup. Oleh karena itu, perlunya kita mengetahui lebih dalam bagaimana sejarah awal munculnya ilmu sosiologi. Dari masa awal, kemudian perkembangannya sampai tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan ilmu sosiologi. Serta apa saja karya-karya yang telah mereka buat. Mengenai rumusan masalah, bagaimana sejarah perkembangan sosiologi sebelum Auguste Comte, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan ilmu sosiologi, apa saja teori atau karya yang digagas oleh tokoh-tokoh dalam ilmu sosiologi. Tujuannya untuk mengetahui sejarah perkembangan sosiologi sebelum Auguste Comte. Poin kedua, untuk mengetahui tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan ilmu sosiologi. Yang ketiga, untuk mengetahui teori atau karya yang digagas oleh tokoh-tokoh dalam ilmu sosiologi. Mengenai manfaat, poin pertama, memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai materi sejarah perkembangan sosiologi, dapat menganalisis latar belakang munculnya ilmu sosiologi, mengetahui teori-teori dalam ilmu sosiologi, dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sosial. Mungkin yang next bisa dilanjutkan oleh Ibu Vanessa. Sejarah perkembangan sosiologi. Pada awalnya sosiologi lahir karena adanya perubahan dalam masyarakat Eropa yang terjadi pada akhir tahun 1800-an sampai dengan awal tahun 1900-an. Perubahan ini sering disebut era modern. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Pada awalnya, sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia belum terlalu familiar. Belum pernah ada kajian yang mengkaji mengenai masyarakat yang terangkum lengkap dalam satu ilmu pengetahuan atau sosiologi. Namun sebenarnya secara tidak langsung konsep-konsep tersebut sudah dituang karya dan ajaran dari beberapa pujangga yang ada di Nusantara. Next, Bu.
Berikut ini beberapa tokoh-tokoh penting yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Yang pertama, Sri Paduka Mangkunegoro IV. Beliau telah memasukkan unsur tatap hubungan pada manusia dari berbagai golongan yang berbeda ke dalam ajaran Wulang Reh. Di dalam ajaran Wulang Reh yang ditulis langsung Sri Paduka Mangkunegoro IV mengajarkan mengenai pola-pola hubungan yang terjadi di antara anggota masyarakat Jawa meskipun dari berbagai kalangan serta kelas yang berbeda. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara. Ajaran serupa juga dapat ditemukan dalam ajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar dari pendidikan nasional yang ada di Indonesia tentang dasar-dasar dari kepemimpinan serta keluarga yang sudah terangkum ke dalam konsep ing ngarsa sung tulada ing madya bangun kasa tuturi handayani yang bisa memberikan contoh yang baik di tengah memberikan semangat dan di belakang memberikan kekuatan atau dorongan. Hal inilah yang secara tidak langsung menjadi dasar dari konsep sosiologi yang ada di Indonesia. Selanjutnya dibaca oleh Bu Ambar. Sosiologi sebelum era Auguste Comte. Pada akhir abad pertengahan, muncul ahli filsafat Arab Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1406 yang mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan bersatunya suatu suku-suku, negara dan sebagainya karena ada solidaritas. Pada zaman Renaissance 1200 sampai 1600 tercatat nama-nama Thomas More dengan utopianya dan Campanella yang menulis City of the Sun. Mereka masih sangat terpengaruh oleh gagasan-gagasan terhadap masyarakat ideal. Berbeda dengan Machiavelli yang menganalisis bagaimana mempertahankan kekuasaan. Abad ke-17 ditandai dengan munculnya tulisan Hobbes tahun 1588 sampai 1679 yang berjudul The Leviathan. Inti ajarannya adalah untuk mengatur masyarakat diperlukan kontrak sosial, di mana masyarakat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak yang berwenang. Pada abad 18 ada John Locke dan J.J. Rousseau yang masih berpegang pada kontrak sosialnya Hobbes. Menurut Locke, manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak berupa hak hidup, kebebasan, dan hak untuk memiliki harta benda. Perhatian masyarakat sebelum Auguste Comte. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi melakukan analisa terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi menelaah masyarakat secara sistematis dengan merumuskan teori organis tentang masyarakat yang mencakup bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Renaissance 1200 sampai 1600, pada zaman Renaissance muncullah Thomas More dan Campanella mengenai masyarakat ideal. And Machiavelli mengemukakan mengenai bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Ibnu Khaldun mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian sosial dan peristiwa dalam sejarah. Hobbes 1588 sampai 1679 menulis mengenai keadaan alamiah manusia yang didasari pada keinginan-keinginan mekanis sehingga manusia selalu sering berkelahi, kontak sosial. John Locke 1632 sampai 1704 menulis mengenai kontrak sosial. Saint-Simon 1760 sampai 1825 menulis tentang manusia yang hendaknya dipelajari dalam kehidupan berkelompok. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak James.
Baik, kesimpulannya dikatakan sebagian ilmu pengetahuan yang masih tergolong muda, namun perhatian serta pemikiran-pemikirannya mengenai kemasyarakatan telah ada jauh sebelum Auguste Comte. Hanya saja mungkin pada saat itu belum menemukan istilah yang tepat dalam yang masih tergolong pada filsafat sosial. Sarannya, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang harus mempelajari demi terciptanya masyarakat yang mengerti dan paham bagaimana untuk berperan dalam masyarakat. Oke, itulah presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang kelompok 2 tentang perkembangan sosiologi dari abad pertama sampai abad ke-17 ya. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru, kita sudah membahas sekitar 1-2 minggu yang lalu ya tentang bagaimana perkembangan sosiologi ya dari abad ya sebelum abad pertama sampai abad ya ke-21 ya. Sampai abad pencerahan kita sudah membahas itu semua. Nah, untuk menegaskan kembali ya pengetahuan kita, pemahaman kita tentang apa yang sudah kita pelajari, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan kepada kelompok 2. Kita memakai waktu sekitar 10 menit. Ya, 10 menit sebelum kita akhiri perkuliahan malam hari ini. Silakan. Saya ingin mau bertanya Pak dari kelompok 1. Oh, kelompok 2 ini Pak, kelompok 2. Saya ingin mau bertanya dari kelompok 2. Bagaimana cara kita mengatasi konflik dalam lingkungan maupun dalam keluarga? Demikian Pak. Oke, silakan. Boleh langsung dijawab? Ya, konfliknya tergantung nih, konfliknya masalah apa dulu nih Pak Firman? Contohnya cara mengatasi perkelahian atau dalam pembicaraan hal-hal yang lainnya. Contohnya Pak. Demikian. Ya, kalau untuk masalah perkelahian kan kita juga belum tahu penyebabnya itu apa ya Pak. Lebih baik untuk perkelahian atau apa biasanya kita miskomunikasi sih Pak. Diperlukan komunikasi. Apa sih penyebabnya? Bagaimana diskusikan dulu gitu. Intinya komunikasi sih Pak, biar tidak terjadinya konflik gitu Pak. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan. Oke, makasih Pak. Ya, tentang konflik ya, itu kita tidak bisa memungkirin itu. Tanpa diundang konflik itu pasti ada ya. Baik di dalam menyampaikan, mengutarakan pendapat atau dalam hal memutuskan sesuatu pasti ada yang namanya pertentangan. Nah, bagaimana kita bisa meredakan konflik? Ya harus berbesar hati lah di situ. Harus saling bisa menerima pendapat satu dengan yang lain. Ya, dalam melaksanakan sebagai pelaku ilmu sosiologi, maka perlu kebesaran hati, harus berani menerima salah, harus berani menerima koreksi, harus juga berani mengakui kesalahan kalau salah. Ya. Nah, kadang-kadang kan terjadi kesalahpahaman atau terjadi kegagalan dalam interaksi sosial ya atau bisa menimbulkan konflik karena tidak ada yang mau mengalah, menerima pendapat yang lain, merasa paling benar. Nah, dalam hal itu mari untuk bisa menjadi pelaku sosial yang baik, maka perlu kebesaran hati, harus berani menerima pendapat orang. Kalau benar, ya harus berani mengaku itu yang benar. Kalau salah, bahkan harus berani mengakui bahwa ya itu salah. Ya kira-kira seperti itu ya Pak Del Firman ya. Oke, siap Pak. Oke, ada lagi silakan. Iya, saya izin bertanya kepada kelompok 2. Ini kan tadi kan judul besarnya ya untuk
kelompok 2 ini sosiologi abad pertengahan, abad pencerahan, dan abad ke-21. Ini yang dimaksud dengan abad pencerahan, abad apa ya? Apakah di abad sebelumnya begitu terjadi ketidakcerahan begitu sehingga ada yang namanya abad pencerahan? Lalu apakah abad ke-21 ini sudah tergolong apa ya namanya? Berarti sudah cerah dong, sudah sempurna dong. Lalu nanti apakah ada pencerahan lagi seperti itu, gimana ya? Seperti itu sih pertanyaan saya. Jadi maksudnya abad pencerahan ini apa ya gitu? Memangnya abad sekarang tidak cerah atau abad sebelumnya tidak ada pencerahan begitu? Itu aja. Ya, ini bagus ya pertanyaannya ya. Silakan kelompok 1. Ada Kelompok yang 2. menjawab, tapi juga untuk tugas kami tadi abad pertama sampai 18, tidak sampai ke 21 ya Bu. Takut mendahului yang lain ya. Mungkin yang abad pencerahan ya, teman-teman mungkin ada yang mau menjawab. Fokus aja untuk menjawab zaman pencerahan dulu Pak, Renaissance-nya ya. Itu di situ dia. Ya, saya akan coba jawab ya. Abad pencerahan itu dari tahun 1600-an sampai 1800-an. Abad pencerahan adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan manusia untuk menciptakan kemajuan. Jadi mungkin dianggapnya sudah ada pemikiran yang lebih maju, jadi dianggapnya ada pencerahan dalam teori-teori pemikiran para tokoh-tokoh ini tadi. Mungkin itu Ibu. Iya, boleh. Terima kasih untuk tanggapannya. Ada tambahan? Silakan. Saya mau tambah pertanyaan, Pak. Boleh? Oh, silakan Pak. Saya kira yang menambahkan ini. Saya mau bertanya untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Tadi kan waktu perkembangan sosiologi Indonesia kan ada ajaran Ki Hajar Dewantoro, Bapak. Pendidikan ya, Indonesia. Silakan. Ajarannya kan ing arso sing tulodo, ing maju bangun kaso, tutwur handayani tadi. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Itu saya ingin kelompok 2 contoh konkretnya seperti apa kalau dalam kehidupan sosiologi atau kehidupan dalam bermasyarakat. Terima kasih, Pak. Bapak, saya ingin menambahkan yang tentang pencerahan tadi, bisa Pak? Oh, silakan Bu, silakan. Sambil dicari dulu jawaban dari Pak Hari ya. Kalau saya mau menambahi, mungkin harus dikritisi untuk kelompok 2. Jadi sebenarnya lahirnya ilmu sosiologi itu bukan pencerahan kalau saya pribadi, karena ilmu sosiologi itu lahir itu karena revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Prancis, Pak. Jadi bukan sebuah pencerahan, malah saya bilang pencerahannya mungkin lebih bersifat akhirnya dari situ terdapatlah ilmu yang baru tentang ilmu sosiologi yang bisa diartikan sebagai ilmu berbicara mengenai masyarakat, karena di dalam revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial itu terjadi perdebatan ataupun ketidaksepahaman yang seperti Auguste Comte bilang bahwa ilmu itu harus berfokus pada pemahaman dan pengkajian, karena pemahaman komunikasi manusia dan pengkajian di dalam suatu masalah itu tidak ketemu. Makanya terjadinya revolusi di dalam perindustrian di Inggris dan
revolusi sosial terhadap masyarakat, adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Jadi kalau dibilang sebelumnya sudah cerah, mungkin hanya baku, tapi begitu ada revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Prancis, itulah lahirnya ilmu sosiologi, atau dibilang dalam bahasa Latin socius dan logos adalah kawan berbicara gitu. Jadi itu lahirnya di abad 19. Makanya kenapa Auguste Comte dibilang sebagai bapak sosiologi. Itu aja Pak yang saya ingin tambahkan. Oke. Ya, silakan dijawab dulu punya Pak Hari ya. Silakan. Ya, pandangan dari Ki Hajar Dewantoro ya. Ya, mungkin saya mau jawab yang pertanyaan Pak Hari. Silakan. Secara sederhana saja. Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Itu seperti contohnya ya, kita menjadi pemimpin yang apa ya, amanah, yang bisa dijadikan teladan gitu ya. Kalau ing madya mangun karso, di tengah ikut membangun. Contohnya mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat dengan di kampung, di komplek perumahan, mungkin kita bisa mengikuti apa seperti kerja bakti atau apa, ada tetangga yang kesusahan kita bisa membantu itu. Kemudian Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Contohnya mungkin di belakang memberi dorongan, mungkin di organisasi, di kampung atau di gereja kita memberikan dukungan ya dalam setiap program atau peraturan-peraturan yang sudah diterapkan. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin Ya. ada yang mau nambah. Ya, karena waktu sudah jam 9, maksud dari inti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ini bahwa segala aspek ya yang ada di dalam setiap ya organisasi, di dalam setiap siklus kehidupan ini punya fungsi masing-masing. Ya, ada yang bisa menjadi panutan, ada yang bisa menjadi penopang, ada pendukung, ya ada juga pelaksana. Dalam ilmu sosiologi juga seperti itu. Ya, jadi semua ada fungsi. Ya, kalau fungsinya dilaksanakan dengan baik, maka akan bisa terjadi ya interaksi sosial yang hidup di situ. Tetapi kalau fungsi masing-masing, baik sebagai tauladan, baik sebagai pendorong, baik sebagai yang memberikan kekuatan, jika itu tidak bisa ya memfungsikan fungsinya dengan baik, maka akan terjadi ya namanya ketimpangan. Karena itu dalam kehidupan interaksi sosial perlu difungsikan setiap fungsi masing-masing. Ya, ada kita sebagai di sini sebagai teladan, ada sebagai pendorong, ada sebagai pemberi kekuatan yang memberikan support. Jadi dalam setiap aspek itu ya harus difungsikan dengan baik ya, sehingga interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di mana kita berada bisa dilaksanakan dengan baik. Kita bisa dikatakan sebagai pelaku sosial yang baik. Ya, tapi justru sebaliknya kalau kita ya tidak memfungsikan, ya maka yang ada di sana kegagalan interaksi sosial. Ya kira-kira seperti itu saja Bapak Ibu. Nanti minggu depan kalau ada nanti yang perlu ditanyakan, minggu depan nanti kita akan lanjutkan. Nanti dipersiapkan kelompok 3 ya dan kelompok 4. Nanti untuk Ibu Herviani, maaf ya Bu ya,
Ini baru ikut perdana ini ya Bu ya, baru ikut hari ini ya. Iya Pak. Oke, nanti Ibu nanti saya kasih nanti lewat Ibu ketua nanti ya, supaya Ibu nanti buat materi tulisan saja sebagai pengganti kehadiran ya dari pertemuan pertama dan kedua ya. Itu saja Baik, nanti tugasnya. Nanti saya kirim nanti buku untuk tugas akhir Bapak Ibu, nanti saya kirim buku PDF untuk Bapak Ibu. Silakan nanti di bedah buku itu sebanyak 10 lembar saja. Ya, halamannya saya lihat-lihat di sini sekitar 200. Ya, 212, taruhlah 200 halaman ya. Nanti dibedah menjadi 10 lembar saja ya. Tidak perlu nanti banyak-banyak, ya inti-intinya saja ya. Ya, nanti inti-intinya saja. Jangan cuma ambil-ambil saja juga Bapak Ibu ya, karena saya sudah baca bukunya. Jadi nanti saya ngerti nanti kalau Bapak Ibu hanya caplok-caplok saja. Itu saja ya. Sampai ketemu minggu depan. Bapak mohon izin yang menjadi tugas saya tulisan apa ya Pak? Nanti saya kirim lewat Ibu Ketua ya. Nanti diinfokan ya. Oke, itu saja. Kita akan mengakhiri perkuliahan malam hari ini. Kita akan berdoa. Silakan. Oh, silakan Bu, silakan. Berarti kelompok kami, kelompok 3, tidak ada penambahan anggota baru kan? Ada tadi Bu, Ibu Herviani. Oh, iya. Ibu Herviani ya, masuk kelompok 3 ya. Oke. Oke ya, itu saja. Silakan kita akan berdoa, minta Ibu Neni membawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami dapat menyelesaikan kuliah kami sosiologi pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan apa yang kami dapat dari Bapak dosen kami Tuhan, dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kami semua Tuhan, dan dapat kami lakukan di dalam masyarakat tempat kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak atas segala pimpinan, penyertaan-Mu, dan hikmat akal budi yang Tuhan berikan kepada kami semua pada malam hari ini Tuhan. Malam ini Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan tetap lindungi kami, Tuhan tetap naungi kami untuk kami berpisah dengan teman-teman kami pada malam hari ini Tuhan. Jagai kami selalu dari hari ke hari, demi hari ke hari Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, apa yang menjadi kerinduan kami dapat tercapai dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan, segala doa dan ucapan syukur kami ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.